Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mu'affatin Minal Fitani dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menyampaikan kembali sedikit materi yang telah dibawakan oleh para pemateri pada kegiatan PBAK Universitas yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus dan 1 September 2021. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu mengenai wawasan bidang akademik yang dibawakan oleh Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Malang sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lainnya. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Juga ada rumah moderasi beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga terdapat perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan UIN Malang ini berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, KKN, yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar program studi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Jmeet, e-learning, dan lain-lainnya. Kemudian, untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri, dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau Kartu Hasil Studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak, alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Malang diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, mengenai wawasan bidang kemahasiswaan yang dibawakan oleh Dr. Haji Ahmad Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang.
Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Jadi, janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Di UIN Malang, kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA, HMPS, HMJ. UIN Malang juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Malang karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan dengan ilmu agamanya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kembali sedikit materi pada kegiatan PBAK hari kedua. Yang pertama, materi mengenai DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang dibawakan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Malang, yaitu Kak Farhan Adib Rosadi dari jurusan Farmasi dan Wakil Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Malang, Kak Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, lalu sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian, tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi yang kedua mengenai SEMA atau Senat Mahasiswa yang dibawakan oleh Ketua SEMA UIN Malang, Kak Muhammad Adib Fanani. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi dari SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas dari SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan
setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan Dema Universitas, menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan Dema Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, dan menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi selanjutnya yaitu materi yang bertemakan Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh, yang dibawakan oleh Bapak Hasanuddin Wahid dan juga sekaligus anggota DPR RI. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi COVID-19 susah untuk dihilangkan. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu sangat rendah. Memakai masker saja susah. Jadi bagaimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semuanya turun. Semua negara turun. Tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis, dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan banyaknya yang putus di sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu, kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tetap muka, kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Lalu, peran dan peluang UIN Malang, yaitu yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, yang kedua, link dan match
dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Yang keempat, memiliki kepedulian sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu. Mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Jadi, mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar. Materi selanjutnya yaitu mengenai moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi berarti wasatiyah, yang berarti jalan tengah, posisi tengah, dan yang dimaksudkan posisi tengah yaitu berkeadilan atau melaksanakan dengan adil. Lalu secara terminologis yaitu pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika serta teks serta konteks. Lalu pengertian menurut dasar teologis yaitu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan juga beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Lalu, mengapa moderasi penting di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, karena historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, dikarenakan karakter masyarakat Indonesia yang sangat lekat dengan kesantunan dan harmoni. Yang keempat, karena ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dengan Israel, aliansi politik Arab-Amerika, politik depostim, dan hipokresi. Lalu, peran mahasiswa UIN Malang yaitu yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN Malang harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.